Tak dapat pasokan air bersih, puluhan emak-emak di Medan, Sumatera Utara menyerbu kantor PDAM. Mereka menuntut perusahaan layanan air bersih tersebut bertanggung jawab. Beginilah aksi protes yang dilakukan sekelompok emak-emak di kantor PDAM Tirtanadi, cabang Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Masa yang kesal dengan layanan air bersih tidak mengalir normal dalam 3 bulan akhirnya menerobos masuk. Mereka mengaku kesulitan mengolah kebutuhan makanan rumah tangga hingga keperluan mandi. Bahkan tak sedikit pedagang makanan tidak berjualan akibat berhentinya pasokan air bersih. Kami hanya butuh air. Sudah 3 bulan ini kami ada air. Air kami jam 12 malam hidup. Nanti jam 6 pagi udah mati. 3 hari ini mati total. Kita sudah masuk. Saya jualan, Pak. 2 hari ini saya nggak jualan dulu. Mau masak pakai apa kalau nggak ada air? Menanggapi tuntutan massa, pihak PDAM hingga kini masih berupaya memperbaiki permasalahan teknis pada pipa induk. Yang setelah kita perbaiki, kita buang anginnya, kemudian air mengalir di rumah Bapak Ibu ini. Tetapi karena terjadi lagi kebocoran yang kemarin, maka terulang lagi kejadian ini. Dan ini sedang berlangsung sekarang perbaikannya. Permasalahan teknis di pipa saluran air diharapkan segera tuntas ditangani guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, keberadaan air bersih ini memang sangat penting ya bagi semua makhluk hidup. Dan semoga perjuangan para ibu-ibu di sana memperjuangkan hak untuk mendapatkan air bersih bisa segera terrealisasi. Nah Ustaz, ini kan kalau air itu kan kalau kita tahu ya Ustaz, dalam kehidupan kita tuh mempunyai peran yang sangat penting nih Ustaz. Boleh gak nih Ustaz dijelaskan peranan air di dalam Al-Quran? Ada gak nih Ustaz ayat yang mengatakan bahwa air ini memiliki keajaiban gitu Ustaz? Ya baik pemirsa, kami memiliki masalah komunikasi dengan Ustaz dan kami akan melanjutkan ke informasi selanjutnya. Ini kesal dengan ulah pembalap liar, seorang warga di Grobogan, Jawa Tengah menyiramkan air. Akibatnya seorang pembalap jatuh hingga mengalami luka. Beginilah kekesalan warga Grobogan, Jawa Tengah saat menyiramkan air terhadap 4 pembalap liar. Akibat siraman tersebut, salah satu pembalap yang diketahui bernama Febiano terjatuh hingga mengalami sejumlah luka. Videonya pun viral di media sosial hingga polisi turun tangan. Keduanya dipertemukan dan permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun sudah kita berikan edukasi, himbauan dan pembinaan sehingga yang bersangkutan benar-benar paham tentang etika dan sopan santun di jalan raya untuk tidak melaksanakan ataupun melakukan balap liar lagi. Aksi balap liar memang kerap meresahkan, namun main hakim sendiri juga tidak bisa dibenarkan, apalagi membahayakan keselamatan. Arif Nur melaporkan dari Grobogan, Jawa Tengah. Ya memang kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, kenapa tidak? Karena cara penyelesaian dengan kekeluargaan adalah cara yang terbaik. Dan tentunya kejadian serupa tidak terjadi karena walaupun kita geram nih sebagai warga, tapi kan itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Nah kita saat ini sudah terhubung dengan Ustaz. Halo Ustaz, tadi kita sempat terputus, sekarang kita terhubung kembali Ustaz. Iya, mohon maaf. Ya, terhubung kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, ini kan tentu saja kalau kita tahu balapan liar ini merupakan tindakan yang salah. Namun sebagai manusia mungkin terkadang kita nih suka terlalu geram atau hilaf, akhirnya kita menegur dengan cara yang salah seperti berita tadi yaitu menyiramkan air. Nah lalu gimana nih Ustaz cara yang baik kita sebagai manusia untuk menegur orang lain agar orang lain tersebut tuh mengerti bahwa tindakan yang dia lakukan tentunya membuat bising kita, membuat kita sebagai warga sekitar tidak nyaman nih Ustaz. Ya ini memang ya agama inilah yang berperan ya di sini. Jadi artinya apalagi agama Islam ya yang mengedepankan bahwa mengingatkan orang, mengajak orang dalam kebaikan itu harus dengan bil hasanah, dengan baik juga. Jadi tidak bisa kemudian mengajak orang, menegur orang dengan cara yang tidak baik. Jadi membuat masalah
yang baru dari masalah yang telah ada. Nah, disinilah sebetulnya akhlak dari Rasulullah SAW ya, bagaimana kemudian beliau begitu elegan ya dalam kemudian menasehati, dalam kemudian menegur gitu ya, dalam kemudian memberikan ajakan, itu elegan sekali. Nah, di sini yang kita mesti pelajari gitu, bahwa Islam itu betapa betul-betul esensinya itu, dia itu membawa orang kepada kebaikan, ke jalan kebaikan. Jadi ketika dirinya dikuasai oleh kemarahan atau amarah yang membuat dia kesal gitu ya, dia dilarang untuk ikut mencampuri satu urusan. Jadi kalau kamu dalam kondisi kesal, seorang hakim dalam kondisi kesal, dia diharamkan untuk mengambil sebuah keputusan. Coba bayangkan, ya. Jadi itu akhlak Islam, gitu. Jadi kalau seseorang itu misalnya ada seorang hakim gitu, dia kesal banget sama seorang pembunuh ini ya, semua orang juga kesal gitu, marah gitu, tapi dia tidak boleh kemudian mengambil keputusan ketika dia di dalam kekesalannya atau dalam amarahnya. Dan inilah yang membuat bagaimana Islam itu menempatkan segala sesuatunya itu dengan adil dan proporsional. Nah, jadi untuk menegur tadi para pembalap liar yang kemudian juga merugikan dan lain-lain, sebetulnya kita harus memberikan ini kepada yang berwenang agar supaya ditindak, diatur sesuai dengan kewenangan, dengan porsinya. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya ya turut serta masyarakat kita semuanya dalam bersama-sama menegakkan keadilan, tetapi dengan cara-cara yang manusiawi gitu ya. Jangan sampai nanti seperti tadi ya, takutnya nanti ada kecelakaan yang baru dan lain-lain. Alhamdulillah. Ya Ustaz, ini saya mau tanya, tapi bukan terkait berita yang tadi kita tayangkan nih Ustaz. Ini kan di luaran sana nih Ustaz, mungkin masih banyak nih, nggak masih banyak sih ya Ustaz, mungkin ada beberapa orang yang merasa sedikit terganggu lah Ustaz dengan adanya suara yang keluar dari toa masjid, entah itu suara pengajian yang dilakukan oleh anak-anak ataupun mungkin suara azan yang mungkin kurang merdu nih Ustaz. Ini mungkin kalau kita bagi sesama umat muslim, kita senang ada suara pengajian, tentunya kita semangat untuk datang ke masjid jika mendengar suara azan. Tapi gimana nih Ustaz solusinya agar warga non-muslim ini bisa mengerti dengan adanya suara azan dari masjid dan tentunya pengajian Ustaz? Baik, pertama begini ya, saya harus luruskan dulu. Kalau ada masjid, artinya dominan di sana itu orang muslim, itu satu. Ya, jadi karena aturannya adalah didirikan yang namanya rumah ibadah ketika di sekitarnya warganya itu dominan umat muslim, itu masjid. Kalau dominannya kemudian umat Nasrani mungkin gereja gitu kan. Nah, jadi intinya pasti kita harus pahami itu dulu. Pertama itu satu. Yang kedua, memang kalau seandainya yang namanya toa-toa masjid itu merdu seperti kalau kita di Madinah, di Mekah gitu ya, sound systemnya bagus karena kualitasnya bagus gitu, ngedamnya aja bagus gitu aja, imamnya udah bagus banget, apalagi imam-imamnya juga suaranya merdu, bacaannya bagus, itu ideal. Tapi kan tidak semua bisa ideal. Nah, karenanya juga kita diminta pemahaman atau pengertian dari semuanya, baik dari yang mendengarkannya maupun dari masjid-masjidnya. Jadi masjidnya harus memperbaiki. Artinya memperbaiki itu apa? Ayo sedikit-sedikit diperbaiki. Masyarakat juga terlibat dalam permasalahan toa. Toa itu memang ada yang kualitasnya bagus ya. Toa itu merek sebetulnya, merek speaker gitu ya, tapi kasihan dia. Ada yang bagus kualitasnya, ada yang jelek. Toa yang jelek inilah yang udah rusak, yang speakernya sember gitu masih dipakai gitu ya. Nah, inilah yang jadi merusak tadi begitu, atau ya nggak estetis lah secara pendengaran. Ini kan masyarakat, ayolah kita sumbangannya bikin beli toa yang bagus atau speaker yang bagus, itu satu. Yang kedua adalah ayo dong takmir masjidnya. Sekarang kan banyak orang-orang, anak-anak muda dan lain-lain yang kemudian membaca dengan baik, suara azan muazinnya juga bagus. Ya saling memperbaiki itu ya. Jadi jangan kemudian konfliknya peruncing, jangan kemudian jadi berantem, jangan. Tapi kemudian sama-sama lah
yang satu bersabar, yang satu memperbaiki. Itu harmonis, keren. Ya, insya Allah ya Ustaz, karena kan kalau kita lihat banyak nih kasus-kasus tersebut nih terjadi di negara kita. Insya Allah walaupun orang non-muslim bisa pengertian, dan insya Allah seperti yang tadi Ustaz katakan, generasi muda nih Ustaz bisa terus bermunculan, jadi bergantian, mereka juga bisa memperbaiki cara azan ataupun pengajian tentunya dilaksanakan dengan bersama-sama dan dengan suara yang lebih bagus. Ataupun mungkin kalau kita pingin tetap bisa terdengar oleh warga, mungkin volumenya agak dikecilin dikit gitu kali ya Ustaz, biar semuanya tuh nggak merasa jadi terganggu dengan adanya suara yang muncul dari masjid. Baik, kita